Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Setelah seorang termul yang bernama Razman Arif Nasution, atau karena dia sekarang sudah menjadi terpidana, kita sebut saja dengan alias Bunga. Bunga ini sudah kok bunga sih? Bunga udah. Bunga ini bunga ini sudah bunga bentar ya nih. Ulang ya. Setelah seorang termul yang pengacara yang bermasalah itu ditolak kasasinya karena yang bersangkutan adalah seorang narapidana, kita sebut saja dengan alias, yaitu Mawar. Mawar ini dia marah-marah kemarin tuh karena dia merasa tidak bersalah. Malah katanya sang Mawar ini mengatakan bahwa di sisi Tuhan dia itu tidak bersalah. Dia menginginkan adanya pengadilan akhirat dan lain sebagainya. Yang mana saya katakan itu tidak elok ya keluar dari seorang pengacara. Baik. Nah, teman-temannya Mawar atau Bunga ini tadi itu marah-marah juga, cuman tidak secara langsung membela begitu ya sang Mawar ini karena mungkin juga tidak bisa membela begitu ya. Apa yang mau dibela, yang namanya juga pelanggaran hukum. Tapi beberapa hari ini, terutama minggu ini, si termul itu sangat mempromosikan P21-nya Roy Suryo. Malah mereka itu bukan hanya mendesak agar segera dilakukan P21 kepada Roy Suryo, tetapi mereka itu melakukan hoax bahwa mengatakan ini info A1 dan sebagainya, yang mana itu sudah lewat 1 minggu yang lalu, kemudian minggu yang ini juga sudah mau lewat, tapi masih belum terjadi. Yang mana saya menjadikan pertanyaan, ini sebetulnya pengacara-pengacara yang ada di kubunya termul, selain pengacara resmi yang ditunjuk oleh Joko Widodo, itu sebetulnya mereka itu apaan? Spesies di dalam ranah hukum apa? Spesies di dalam ranah publik apa? Itu tidak akan terjawab karena pada akhirnya mereka itu orang yang bersengketa pun bukan, orang yang terlibat di dalam kasus pun bukan, tetapi mereka itu berbicara lantang di hadapan publik. Ahli pun bukan, itu permasalahannya. Ya, jadi apa mereka itu? Nah, saya ingin kita itu belajar bahwa yang namanya pengacara itu kan punya kode etik ya. Ini malam tadi ini ada Pak Hotman Paris. Malam tadi Pak Hotman itu katanya ditelepon oleh Pak Prabowo menanyakan tentang masalahnya siapa Nadiem Makarim. Nah, kita akan belajar dari sini bagaimana etika seorang pengacara. Saya tidak mau membahas Pak Hotmannya bagaimana, tetapi kita akan belajar dari Pak Hotman, seorang pengacara kondang yang malang melintang di Indonesia, ini tentang etika menjadi pengacara. Kemudian nanti juga Pak Hotman itu saya akan menampilkan masih dari Pak Hotman Paris juga video yang mengungkap pengacara yang ada di pihak termul tuh. Di antaranya siapa itu? Eli Daneti dan bukan Lecu. Siapa itu sih namanya teh? Masya Allah. Si Firdaus Oyobo, si anak jin tuh. Ya, itu juga nanti bakal kita lihat. Jadi ini sekiranya akan ada empat video ya. Adapun inisial Mawar atau Bunga tadi itu sudah kita bahas di video sebelumnya. Sekarang kita saksikan Pak Hotman Paris ya. Masyarakat Indonesia, hari ini tanggal 19 Mei, tepat jam 8 malam pada saat saya sudah mau tidur, tiba-tiba telepon saya berdering dari ajudan Presiden, dan kemudian saya disambungkan dengan Bapak Presiden Prabowo. Pertama-tama Bapak Prabowo bilang, selamat malam sahabatku, selamat malam mantan klienku. Ya, itulah saya ucapkan. Tapi ternyata dia itu mau mencari keadilan. Dia itu benar-benar ingin keadilan
tercipta. Dia menanyakan, Pak Presiden menanyakan, bagaimana pendapat Hotman tentang kasus Nadiem? Apa dia bersalah atau tidak? Tentu saya sudah memberikan uraian pendapat saya kepada Bapak Prabowo karena saya ikut dalam kasus itu. Pada awal pertama kali saya yang telah menganalisa bukti semuanya. Namun di medsos ini saya tidak bisa membocorkan apa yang saya kasih tahu ke Bapak Presiden. Baik. Itu rahasia saya. Namun ada satu hal yang saya ingatkan kepada Presiden. Sebentar. Nah, ini coba ya, permasalahan materi yang akan atau yang di dalam persidangan, karena Pak Hotman ini bukan orang yang langsung bersentuhan dengan kasus itu. Pada stage ini ya, pada fase ini bukan. Nah, makanya hal-hal yang berhubungan dengan materi itu Pak Hotman ini tidak membicarakannya, dan mungkin ini juga demi menjaga demi menjaga persidangan yang sudah ada tuh. Itu satu ya. Saya bilang begini, salah satu asisten dari Nadiem yaitu Ibam telah divonis bersalah. Tentu vonisnya itu mungkin besar dikaitkan dengan bahwa asisten bekerja sama dengan siapa. Kalau asisten divonis bekerja sama dengan siapa? Kalau majelis itu sudah memvonis asistennya, kemungkinan besar dia terikat kepada putusannya, maka bosnya pun juga akan divonis. Itu saya kasih logika. Saya belum membaca putusannya Ibam, tapi kemungkinan besar asisten itu divonis dalam rangka membantu majikan atau minimum bersama-sama. Jadi saya mengatakan yang paling kemungkinan terjadi adalah majelis hakim akan konsekuen dengan putusannya seperti yang dilakukan terhadap Ibam. Karena kalau asisten sudah divonis, tentu asisten itu divonis dalam rangka apa? Apakah membantu bosnya? Andalah yang jawab. Anda sudah tahu jawabannya. Oke? Jadi saya bilang sama Bapak Presiden, kemungkinan majelis hakim akan terikat dengan putusannya yang terdahulu. Tapi apakah Nadiem bersalah atau tidak, saya utarakan secara jelas ke Pak Presiden, tapi saya tidak mau membuka di forum medsos ini. Oke, saya mau bobo dulu. Tapi benar-benar memang Pak Presiden netral, dia berusaha mencari fakta sebanyak-banyaknya. Ya, namun apa boleh buat, persidangan sudah hampir berakhir. Hotman Paris. Nah, oke. Baik. Ini saya tidak mau mengomentari Bang Hotman sebagai Bang Hotman Paris begitu ya. Tidak pula Prabowo yang menanyakan Pak Nadiem Makarim, apalagi membahas Nadiem Makarimnya. Tetapi lihat dari apa yang diambil, dari apa yang saya dengar begitu. Sepertinya Pak Hotman Paris ini agak menyesalkan kenapa Nadiem Makarim bisa sampai masuk ke pengadilan dengan tuntutan yang sangat besar. Kemarin itu berapa tahun, katanya 18 tahun ya, atau lebih itu. Jadi ada apa ya, Pak Hotman itu menginginkan keadilan lagi bagi Pak Nadiem begitu, pro lah terhadap Nadiem Makarim. Tapi kan karena ini seorang pengacara dan beliau itu tidak bersentuhan langsung dengan perkara ini, baik sebagai ada di pihak negara misalkan sebagai jaksa penuntut atau di pihak Pak Nadiem sebagai tersangka, maka beliau itu diam dan baru mengemukakan pendapat apabila dipinta pendapatnya. Nah, yang unik Pak Hotman ini kan nggak sampai datang ke kepolisian begitu ya, kemudian kepo nanyain bagaimana ini permasalahan Nadiem Makarim, atau misalkan sampai mengadakan jumpa pers kemudian mengemukakan pandangannya dan sebagainya, kan enggak kan? Karena beliau seorang profesional. Beda dengan pengacara-pengacara yang ada di pihaknya para termul. Kemarin aja tuh udah pada kumpul si Lecu ya, Lecu Menan, terus si Ade Darmawan, terus si Eli Daneti, sebagaimana nanti akan lihat. Mereka itu loh siapa? Dalam permasalahan Roy Suryo ini ya, yang mereka meminta segera P21, kami sudah datang ke kejaksaan meminta. Loh, mereka itu pengacaranya Jokowi bukan, kejaksaan bukan, kepolisian juga bukan, tapi kok seolah-olah mereka itu pengacaranya Jokowi, datang ke sana datang kemari untuk apa? Endorsing supaya Roy Suryo itu cepat di P21 kan. Jadi apa mereka itu? Itu loh yang saya katakan. Jadi
Mereka itu pegawainya Jokowi juga bukan, pihak kejaksaan juga bukan, tapi bolak-balik ke Polda, ke kejaksaan, seolah-olah mereka itu orang yang terlibat langsung di dalam permasalahan ini. Nah, jadi ini ada ketidakprofesionalan, dan kalau misalkan kita lihat berarti mereka kan pengangguran, setidaknya dari apa yang kita lihat sehari-hari di TV begitu ya, karena mereka dibayar sama siapa? Karena kalau dibayar sama Jokowi sebagai apa? Jadi di pengangguran memang nggak ada kerjaan, datang ke sana datang kemari. Saya tidak tahu kalau di luar apa yang saya lihat dari televisi begitu. Ini mah apaan mereka itu ya? Jadi seperti preman-preman komunikasi begitu. Preman-preman komunikasi bergelar pengacara. Itu jelek sekali, harus dienyahkan. Saya bilang beberapa kali, para termotor harus dienyahkan. Nah, ini ada video 1 tahun yang lalu dari Pak Hotman Paris yang juga mengatakan Eli Daneti itu juga harus dipermasalahkan. Karena memang orang ini juga bermasalah. Nanti kita akan lihat videonya si Eli ya. Dan si Egy itu nanti ada di akhir. Ya, Egy juga kacau juga tuh orang tuh. Ini kita saksikan dulu nih siapa Bang Hotman Paris 1 tahun yang lalu yang mengatakan bahwa seseorang yang bernama Razman, yang bernama alias Bunga atau Mawar tadi itu harus ditangkap, harus segera ditangkap. Kita saksikan, termasuk Eli Daneti itu. Jadi kalau ini nggak ditahan orang seperti ini, maka gimana ya, orang pencuri kayu, pencuri buah aja sering ditahan sama pencuri ayam. Yang juga mengucapkan kata-kata yang menimbulkan kehebohan yaitu istrinya Rasman, namanya Ade siapa? Ade Suryani, dan juga kuasa hukumnya yang cewek yang mak-mak itu siapa? Eli Daneti. Jadi ada 4 orang, Rasman, Firdaus, Eli Daneti, dan Ade Suryani. Oke. Nah itu kan yang 3. Yang satu itu istrinya Mawar. Oh berarti salah saya pakai Mawar tadi ya. Oke lah, jangan Mawar, Donatello lah ya. Jadi inisial Donatello. Sekarang sudah jadi terpidana tuh. Razman, terus siapa tadi, Eli Daneti, dan Oyobo. Istrinya kan istrinya si Donatello tadi ini. Nah ini yang 3 ini di mana sekarang adanya? Kan di Termul. Si Eli Daneti di Termul, si siapa namanya Oyobo juga di Termul. Yang mana Eli Daneti itu kan saya anehnya kok dijadikan pengacara sama Egy Sujana. Padahal Eli ini diantaranya salah satunya itu ya ini sama ikut-ikut campur juga dalam permasalahan Bang Hotman sama Bang Razman itu. Ya itu saya tidak mau terlalu jauh masuk ke situ lah. Cuman memang pengacara-pengacara bermasalah ini 3-tiganya ini adanya di Termul. Hal yang paling menyedihkan di sini dan yang sangat yang membuat perhatian khusus dari penyidik adalah semua kata-kata penghinaan, kata-kata kotor yang diucapkan terhadap majelis hakim dan pengadilan itu disiarkan secara live. Disiarkan secara live dari mulai awal sidang sampai akhir. Termasuk kata-kata koruptor, tidak bisa ganti. Terus masih ada lagi kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh istrinya Rasman, sama juga Ade Daneti, dan juga waktu penyidik melihat jelas naiknya si Firdaus ke meja, tidak ada yang maksa, benar-benar sukarela, dan juga tidak ada sama sekali alasan dia gara-gara si Rasman katanya mau dicekek atau mau apa, itu tidak ada, karena videonya ada semua. Iya, itu si Oyobo tuh naik meja, kemudian setelah ditanya, saya juga nggak tahu. Jangankan kamu, saya aja nggak tahu, katanya si Oyobo itu. Jadi masa orang yang tidak waras dimasukkan ke dalam persidangan? Nah ini orang-orang harus ditangkap ini. Yang mana kata Pak Hotman, coba lihat ya. Nanti akan dikatakan. Kokoa saja, kayu saja diambil, dicuri 1 batang 2 batang oleh nenek-nenek, oleh orang tua, itu orangnya harus ditangkap demi hukum, karena memang hukum demikian mengatakannya. Apalagi ini orang yang sudah masuk ke persidangan kemudian menghinakan persidangan itu sendiri. Lah itu kan harus juga ditangkap dalam keadaan mereka profesinya sebagai pengacara, bukan orang kampung. Ya. Dan ini yang ditontonkan oleh Ade Darmawan, ditontonkan oleh si Eli Daneti ya. Kalau Oyobo saya sudah lama tidak melihat itu. Di muka publik sekarang termasuk Lecumanan, siapa lagi itu, bolak-balik ke Polda mempermasalahkan Roy Suryo. Padahal yang berkaitan dengan kasus pun tidak, apalagi si Andi Azwan itu pengacara pun bukan. Ini apa-apaan, mereka itu sebagai apa? Spesiesnya itu nggak jelas. Jadi saya pun sebagai warga Indonesia menghimbau kepada Bapak Kapolri, karena ini
tindakan pertama dalam sejarah peradilan di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, di mana di depan hakim, depan meja sidang berani mengatakan koruptor dan juga naik ke meja sidang dengan seolah-olah jagoan begini gaya Firdaus agar Bapak Kapolri menerapkan pasal 335 karena itu salah satu dari 3 pasal itu pasal yang bisa dilakukan penahanan. Perbuatan tidak menyenangkan. Menurut KUH pidana itu walaupun ancaman hukumnya di bawah 5 tahun, tapi dikecualikan, bisa ditahan. Ya, kalau ini orang tidak ditahan, ini benar-benar wibawa hakim dan upaya hukum dan upaya pengadilan sangat runtuh. Bahkan juga dibahas sesudah peristiwa 6 Februari 2025 di persidangan itu, dari mulai tanggal 7 Februari sampai hari ini, itu orang berdua terutama si Firdaus masih membuat video-video yang menghina aparat. Terutama misalnya ada video dia yang mengatakan bahwa kalau saya jadi ketua Mahkamah Agung, saya akan pecah-pecah itu. Yang hakim miskin, apa dia bilang hakim miskin apa? Miskin iman. Terus jaksa-jaksakan. Pokoknya seolah-olah semuanya miskin iman. Nah itu kan seharusnya diselesaikan orang-orang seperti itu. Ya, jadi supaya bermarwah, bermartabat dan berwibawa hukum yang ada di kita lah, hukum pengacaranya kayak si Oyobo, kayak si Ade Darmawan, berkasus tidak, ngurus-ngurus masalah orang iya. Ya, ini kan sangat menjengkelkan, sangat menjengkelkan. Itu semua hal-hal yang memberatkan. Jadi sekali lagi kalau ini tidak ditahan, maka hati rakyat Indonesia akan sedih karena semua penghinaan itu dari mulai awal sidang sampai akhir disiarkan live oleh TikTok yang sudah dibawa oleh Rasman Nasution. Justru karena nafsunya itu tidak bisa menyiarkanlah, karena sidang ada keputusan hakim sidang tertutup, makanya dia super marah. Begitu lengkapnya super tim medsos dia bawa, lengkap dengan puluhan bodyguardnya. Ya, waktu mulai sidang dia sudah kuasai semua kursi persidangan. Mungkin agar pada saat live bisa teriak-teriak gitu loh, ya, bisa teriak-teriak. Kemudian pada saat si Elida Neti termasuk juga si istrinya Ade Suryani mengucapkan kata-kata yang sangat tidak pantas di persidangan yang menyerang hakim juga. Itu kalau itu sempat live semuanya, termasuk kata-kata si Rasman yang mukul-mukul meja. Semua sudah memujuk dia untuk sampai ada Kapolres, ada Kasaserse, ada aparat hukum, ada petugas keamanan persidangan, panitera kepala, sampai ketua majelis itu tertunduk begitu. Koruptor tidak bisa ganti hakim. Itu disiarkan secara live melalui TikToknya. Itu sangat menyedihkan. Karena biar bagaimanapun kita ingin pengadilan kita itu jangan terhina begitu. Betul. Jadi yang dihina majelis hakim, pengadilan kita dan seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau ini nggak ditahan orang seperti ini, maka gimana ya, orang pencuri kayu, pencuri buah aja sering ditahan sama pencuri ayam. Ya. Oke. Nah, sampai sini dulu ya. Sebentar. Ini agak mengganggu kalau saya ngomong ini, kita mundurkan sedikit dulu. Nah. Baik. Jadi dari apa yang dikatakan oleh Bang Hotman ya, itu kalau misalkan orang-orang di luar, masyarakat biasa, kemudian berbicara mengenai mengkritik hakim, itu wajar, saya pikir begitu ya, karena mereka bukan pengacara. Kalau mengkritik dari pengacara pun mungkin selama masih ada langkah hukum berikutnya, itu juga wajar. Tapi kalau misalkan menghinakan seperti Oyobo begitu ya di persidangan itu, kemudian Rasman Arif kalau nggak salah yang sampai mau pukul-pukulan juga Rasman kalau nggak salah itu ya, permasalahannya ini bermasalah, apalagi ya yang akan kita saksikan ini nih. Tahan orang seperti ini, maka gimana ya, orang pencuri kayu, pencuri buah aja sering ditahan sama pencuri ayam. Nah ini Elida Neti ya, dia kan pengacara katanya, dia pengacaranya Egy Sujana, yang mana Egy Sujana jadi termul sudah ya gara-gara dekat sama si Elida Neti, atau mungkin sebaliknya gara-gara Egy sudah jadi termul dulu, kemudian
membawa pengacara Eli Daneti. Saya tidak tahu. Cuman Eli ini kata Bung Hotman bermasalah. Dan ini pun akan kita lihat permasalahannya sekarang. Eli itu siapa? Dalam kasus ini kan permasalahan pidana delik aduan. Yang melaporkan siapa? Pak Jokowi. Melaporkan siapa? Melaporkan orang-orang ini. Ya, yang banyak jadi klaster-klaster itu. Ya, atas kezolimannya siapa? Kepolisian tuh. Yang jadi klaster-klaster ini. Nah, ini kan masing-masing punya kuasa hukum. Yang mana mereka berkumpul atas nama kuasa hukum yang lain. Eli ini siapa? Ini kan yang bertikai orang-orang ini dengan Pak Jokowi. Eli Daneti itu siapa? Si yang mana Egy Sujana udah nggak ada di situ. Kemudian si Jagir kan udah nggak ada di situ juga. Dia juga siapa? Kemudian ada Darmawan apalagi? Si Azwan apalagi? Mereka itu siapa dalam permasalahan ini? Jadi kalau sudah keluar, ya sudah keluar saja, tidak usah ikut-ikutan. Ini P21. Ya, ini mah preman pengangguran banyak acara. Ini kita lihat nih, Eli Daneti coba omongannya. Sangat tidak profesional sekali. Ya. Tadi datangin Sebentar. Polda. Ini disclaimer dulu ya. Graphics image ini bisa membuat mual dan sakit kepala. Untuk Anda yang tidak biasa melihat adegan-adegan yang tidak senonoh, saya sarankan tidak menonton video ini ya. Hanya untuk 23 tahun ke atas. Kita saksikan. Mempertanyakan, kan ada surat panggilan hasil dari SP2HP, laporan Bang Egy terhadap Roy Suryo dan Kozzinudin. Itu kemarin bahwa mereka akan dipanggil. Nah, kita tahu ada surat panggilan. Rupanya Roy Suryo berhalangan. Dia kooperatif, cuman berhalangan. Makanya yang datang itu cuman pengacara dia. Pengacara Roy, dia datang menyampaikan minta reschedule gitu, tunda waktu. Mungkin kalau nggak Selasa, Kamis. Maksudnya kalau nggak tanggal 25, tanggal 26 gitu deh. Kalau saya nggak salah tadi. Nah, tentang Kozzinudin juga panggilannya apakah udah sampai, apa belum ada respon. Karena kalau nggak salah dia dipanggil itu tanggal 19 atas laporan Bang Egy. Kalau laporan DHL saya nggak tahu ya tanggal berapa. Ini kalau nggak salah ya tanggal 19 ya. Iyalah. Jam 1. Cepet. Iya weh, tadi ngapain sih dia? Ya, tanggal 19. Jam 1. Ya. Kalau nggak salah panggilan Kozzinudin. Apakah udah nyampe atau belum, saya nggak tahu. Itu mungkin tadi saya ini. Terus kita kan tertekan juga atas P21 ya. P21 itu tuh. Sebentar, pasti nah ini ada. nih. Bentar, mana tuh? Ini nih yang mau ngomongin P21 ini. Ya, mau ngomongin P21. Lah, P21-nya Roy Suryo, apa urusannya sama Eli Daneti itu? Ya, apa urusannya coba? Ini dia pengacaranya Egy Sujana. Egy Sujana sudah tidak ada dalam permasalahan ini. Kemudian ngapain ngomongin P21-nya Roy Suryo? Dan akan dirilis sesuai yang disampaikan oleh pihak kepolisian Polda Metro Jaya. Tentu mereka sedang mencari bagaimana narasi rilisnya. Terus tentu mencari sesuatu yang akan membuat suasananya tidak tidak melebar, atau kita cari yang kondusif aja mungkin ya. Nah, saya tidak mendahului daripada Polda Metro Jaya, penyidik. Kenapa saya bilang 1000%? Saya direndahkan lagi oleh Roy Suryo dan mereka itu, katanya kok berani bilang 1000%. Di sini kita melihat bahwa setelah kita pertanyakan ke orang yang lebih kompeten terhadap pelapor-pelapor, itu ada hampir 40 video yang untuk
pembuktian dari Pak Jokowi ya. Tentu dari video tadi dijadikan ke tulisan, kemudian dinarasikan menit keberapa, itu tentu banyak. Kalau 30 atau 40 ya, itu kan banyak itu. Terus jadi Ngomongin dan mereka apa? nggak mau gegabah, tentu telaten. Ini ngomongin siapa Dan ini? semua itu baik dalam pembuktian tentu ada lab Aduh. ya, Ini ada yang dari lab 1000%. yang punya tuh siapa? sertifikasi, alatnya Aduh. berkaliber ya, Berkaliber. kaliberisasi ya. Kalibrasi. Maaf saya kadang-kadang untuk bahasa-bahasa Terkalibrasi. seperti itu maklumlah. Saya Kaliber. bukan orang yang jago untuk statement-statement yang Kaliber itu bikin pistol, Bu, ada berdebat-debat kalibernya. yang elegan saya nggak bisa. Tapi kalau debat apa di pasaran boleh lah Nah, gitu kalau ya. ngomong aja gak bisa, karena gimana mau debat? kita orang Debat itu kampung pakai gitu ya. ngomong. Nah dalam hal Aduh. ini saya Udah beli-beli aja ke kampung, Bu Eli. menyampaikan kepada Roy Suryo ya, jangan dibilang saya nenek lampir. Saya memang nenek-nenek ya, tapi bukan nenek lampir. Nanti benar-benar saya jadi nenek lampir, jumpa lu gua gigit lu ya, gua gigit lu kalau gua jumpa. Nah Roy Suryo, mending jangan dilawan. Mas Roy, mending jangan dilawan ini. Siapa Bu Eli ini, jangan dilawan Mas Roy, nanti digigit. Mending jangan Mas Roy ya. Mending udah kalau ketemu kalau kata sama Bu Eli, mending Bu Eli sudah kita perdamai saja. Bu Eli kan urus saja sama Egy Sujana, itu sudah urus saja Egy Sujana. Tidak perlu ngurus-ngurus siapa. Tidak perlu ngurus-ngurus urusan Roy Suryo ini. Karena ini kan sudah bukan urusannya. Sudah bukan urusannya Eli dan Neti, ngapain? Tidak profesional sama sekali begitu. Wah, jangan bilang-bilang naik lampir. Udah, makanya Anda selesai saja tadi, balik ke kampung, kan orang kampung nggak bisa ngomong. Udah, mending selesai saja begitu. Jangan diterusin. itu kenapa ketawa? Boleh dong lucu-lucu. Kenapa harus serius? Toh semua sudah pada porsinya, ya kan? Nggak bisa kita Kalau memaksakan. Nenek Lampir itu, kalau saya nonton film Nenek Lampir itu masih kuat melihat, saya itu masih kuat melihat. Nggak bisa kita Ini horor sekali. mencari narasi-narasi untuk pembelaan diri yang tadinya kita buat lobang nih. Saya salut juga sebenarnya, mereka ini pejuang, tapi konyol gitu, nggak punya lisensi gitu, apa istilahnya, nggak punya sertifikasi gitu. Jadi merasa dirinya adalah ahli, peneliti. Saya ahli juga, tapi ahli buat kue, ya. Terus ahli buat Kemana jauh ahli. Tadinya saya mau menampilkan siapa namanya, Egy Sujananya. Tadinya saya mau menampilkan Egy Sujananya, cuman ya waktunya udah habis ya. Inilah sih saya maksud. Coba apaan? Di ruang publik ditampilkan seperti ini ya, pembicaraannya saya maksud. Ya kalau misalkan orangnya kan selera saja gitu. Anda suka melihat ya lihat, Anda nggak suka melihat ya nggak usah. Cuman narasi yang dikeluarkan di ruang publik, coba ngomong apa dia dari tadi itu? Ngomong apa? Makanya kalau kata Bang Hotman, ini harus ditangkap orang seperti ini. Kalau saya tidak ada urusannya dengan urusan material apa yang disangkakan oleh Pak Hotman kepada Bu Eli ini. Tetapi di dalam keadaannya memang para termul ini mereka sudah menjadi pengangguran preman-preman verbal di masyarakat. Dengan cara apa? Tadi salah satunya itu P21. Semua coba lihat termul sekarang P21. Bakal nggak? Kita doakan tidak. Mudah-mudahan tidak. Dan seperti ini juga memang nggak bakalan. Sepertinya ya. Demikian. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.